Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi bidang bimbingan karir, yang mana Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku catatan alat tulis bebas, boleh buku yang baru atau buku yang kemarin yang masih banyak sisanya, nggak apa-apa. Yang penting Ibu berharap kalian punya catatan supaya kalian itu selalu ingat dengan materi ini. Oke, hari ini Ibu akan memberikan materi dengan tema merancang masa depan. Kenapa? Karena harus kita mulai dari sekarang. Adapun tujuan Ibu memberikan layanan ini, yang pertama adalah agar kalian mudah menentukan cita-cita. Saya yakin kalian pasti masih bingung dalam menentukan hari ini besok aku mau jadi apa ya, nanti aku kerja apa ya, cita-citaku apa ya. Nah, Ibu harap dengan materi ini kalian sudah mulai menyusun rencana kalian ingin nanti setelah selesai SMA, setelah selesai kuliah, kalian ingin jadi apa. Kemudian yang kedua adalah kalian harus bisa membuat strategi jitu untuk meraih apa yang sudah kalian susun atau kalian cita-citakan. Yang ketiga, harus bikin support system sendiri. Apa itu support system? Nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, kalian sudah bisa membuat goal atau tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang dari apa yang ingin kalian capai nanti. Kemudian yang kelima, tahu hambatan dan bikin rencana cadangan atau second plan. Yang keenam, kalian harus mulai menulis 100 harapan kalian dan kalian akan lihat nanti hasilnya. Oke, persiapkan diri kalian dengan buku catatan selama materi informasi dari bimbingan konseling. Tema kita yang akan kita bahas itu adalah cari tahu apa yang direncanakan. Yang kedua, kenali bakat dan minat kalian. Yang ketiga, goal and strategy, tentukan tujuan dan strategi kalian. Yang keempat adalah confidence and make little step, percaya diri dan buat langkah kecil. Dan yang kelima, kenali musuhmu atau kenali hambatan-hambatan kalian. Dan yang terakhir adalah make 100 hopes atau bikin 100 harapan. Oke, kita masuk kepada apa yang direncanakan. Materi ini kalian pasti bingung memulai. Aku harus mulai dari mana ya untuk merencanakan sesuatu? Oke, yang pertama yang kalian renungkan adalah masuk kamar, tutup pintu, jauhkan HP, kemudian tanyakan kepada diri sendiri. Bayangkan apa yang ingin kalian rencanakan, misalnya nanti setelah lulus madrasah kalian ingin sekolah di mana, kemudian nanti kalian pengen jurusan apa, kemudian nanti kalian pengen kuliahnya di mana, nanti kira-kira kerjaannya apa, atau kalian tentukan deh sekarang pengen jalan-jalan, pengen punya barang sesuatu dan lain-lain. Nah, itu coba kamu tuliskan, biar aja nggak apa-apa pakai coret-coretan, nggak masalah, yang penting coba deh kamu tuliskan. Kemudian yang kedua, bayangkan diri kalian nanti di masa depan itu ingin terlihat seperti apa. Kalau kalian ingin terlihat di masa depan itu menggunakan baju yang baik, kemudian pakai seragam yang oke, kemudian berada di ruangan ber-AC, di depan laptop. Nah, kalian bayangkan diri kalian, atau kalian membayangkan diri kalian lagi rapat dengan direksi-direksi, atau kalian memimpin sebuah rapat, siapa tahu kalian pebisnis, atau kalian membayangkan kalian pengen punya butik, punya restoran, atau punya usaha-usaha yang lain. Kalian harus bayangkan diri kalian itu dari sekarang. Kemudian yang ketiga, harus bertanya kepada orang tua. Kenapa? Karena biasanya kita harus menyinkronkan pikiran kita dengan orang tua. Nah, biasanya dengan orang tua ini agak banyak ya nak ya hambatannya, karena
Dan yang paling penting, ridho orang tua itu juga sangat penting. Maka kita juga perlu pendapat dari mereka. Dan yang terakhir, harus mulai berdoa dan berusaha dengan cara menarik perhatian Allah dengan ibadah yang baik tentunya. Adalah kita harus kenali bakat dan minat. Ada pengertian dari Profesor Dr. Utami Munandar yang mengatakan bahwa bakat itu diartikan sebagai kemampuan atau potensi bawaan seseorang yang masih perlu dikembangkan dan dilatih lagi. Jadi memang bakat itu sudah basically sudah ada di dalam diri kita. Jadi jangan dipertanyakan, bakatku apa ya? Sebenarnya kita itu semuanya tuh punya bakat. Hanya saja kita memang masih belum mengetahui kita itu bakatnya ada di mana. Tapi ada juga orang yang memang mengetahui bakatnya itu apa. Seperti mungkin dari kecilnya emang udah doyan nyanyi, dari kecilnya memang suka gambar, kemudian dari kecilnya memang suka memperbaiki alat-alat, kemudian dari kecilnya tidak takut dengan hewan dan lain-lain. Itu sebenarnya bakat yang memang sudah kita bawa dari lahir. Nah, tapi bakat itu harus didukung dengan yang namanya minat. Sekarang apa itu minat? Minat adalah rasa suka atau dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Minat dapat mengarahkan dan mengembangkan bakat seseorang karena minat dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam berpikir dan juga belajar. Sehingga minat itu penting banget dalam proses mendidik anak menjadi hebat. Ya, apa sih perbedaan bakat dan minat nih? Biasanya kalian suka bertanya, Bu, bakat saya apa, Bu? Minat saya itu apa sih? Nah, ini Bu jelaskan sedikit nak ya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu, bakat itu memang sudah melekat ke diri kita itu sejak lahir. Oke, kemudian bakat itu ternyata perlu dilatih. Yang ketiga, bakat itu perlu banget minat. Jadi bakat dan minat itu bagai satu kesatuan, ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kemudian apabila seseorang memiliki bakat, biasanya dia lebih unggul untuk mencapai sesuatu, lebih mudah dia mencapai sesuatu, seperti itu. Dan apa itu minat? Minat itu bisa timbul selama masa tumbuh kembang. Artinya adalah selama proses kalian sekolah kan pasti minat kalian banyak ya nak ya. Ada yang minat, contohnya aja seperti kalian ikut ekskul, ada yang minatnya ekskul karate. Padahal mungkin bakatnya awalnya nggak karate, tapi kalian pengen banget tuh coba karate. Ada yang habis karate, aku mau ikut coba paduan suara, padahal itu kan nggak nyambung sama sekali nak ya. Tapi karena kalian berminat untuk ikut itu, nah makanya dikatakan minat itu timbul selama kalian itu bertumbuh dan berkembang, seperti itu. Selanjutnya, minat itu bisa mengalahkan bakat. Kenapa? Kalau kalian punya bakat tapi tidak dilatih, tapi diganti dengan minat yang lain, yang ibu katakan tadi, kalian punya bakat misalnya menyanyi, tapi minatnya seiring perkembangan waktu, kalian lihat teman, kalian lihat lingkungan, mungkin juga dukungan orang tua mengarahkan yang tadinya kalian suka nyanyi, tapi kalian diarahkan mungkin lebih kepada sains atau karate atau teater. Nah itu bisa bakat kalian yang tadi awalnya menyanyi itu bisa bukan luntur sih nak, tapi tidak terasa seperti itu. Jadi minat itu memang bisa mengalahkan bakat, dan minat juga bisa banget menunjang bakat, bahkan kalian bakal lebih jadi orang yang yang expert, seperti yang dikatakan di bagian bakat. Kalau apabila bakat didukung oleh minat, kalian bisa lebih unggul dan lebih cepat belajar sesuatu. Kemudian minat itu juga mudah berubah sesuai tren. Seperti kalian di kelas suka Korea, kemudian bahasa Indonesianya nggak terlalu bagus, bahasa Inggris nggak terlalu bagus, tapi karena minat kalian di Korea, kalian jadi lebih ingin memahami bahasa Korea, bahkan kalian lebih pintar bahasa Koreanya dibandingkan bahasa Inggrisnya, pasti.
Nah, itu tadi nak ya, mudah berubah sesuai tren. Kemudian itu minat itu bisa berkembang menjadi bakat. Nah, seperti yang katakan tadi dari sisi bahasa. Uh, Kalian yang awalnya nggak ngerti bahasa Korea, kemudian kalian berminat banget dengan yang namanya bahasa Korea, basically akhirnya itu jadi bakat kalian. Ternyata kalian secara otodidak bisa berbahasa Korea dengan fasih dan lancar. Kemudian ciri-ciri minat itu adalah kalian harus tertarik dengan sesuatu dulu. Gak mungkin kalian berminat kalau kalian tidak tertarik. Nah, itu tadi perbedaan bakat dan minat. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kalian ketik di komen classroom kita atau di Japri Ibu boleh, tapi kalau misalnya pertanyaannya seputar hal yang umum di komen Google Classroom kita. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui bakat dan minat? Yang pertama, kita itu harus memperhatikan kebiasaan dan perilaku kita setiap hari. Kalau kalian kebingungan memperhatikan kebiasaan, coba tanya teman. Apa sih kebiasaan dan perilaku kalian? Kadang-kadang orang itu nggak sadar kalau dia itu pinter nyanyi gitu kan. Dia nyanyi suaranya bagus, menurut dia tuh biasa-biasa aja, tapi menurut temannya kok suaranya bagus ya, atau kalian ya seperti itulah hal-hal yang biasa kalian lakukan. Bakat itu kan memang bawaan dari lahir ya Naya, jadi biasanya memang sudah merasuk ke dalam diri kita dan jadi kebiasaan sehari-hari. Kemudian kalian bisa menggunakan yang namanya jasa dari psikolog, menggunakan alat ukur baku yaitu tes psikologi. Kemudian bantuan khusus di sini dikatakan bahwa kalian bisa bertanya kepada orang tua, mungkin untuk mengetahui sejarah masa kecil kalian, bisa bertanya kepada saudara, bisa bertanya kepada guru mungkin, bisa bertanya kepada kakek, nenek, atau siapapun yang sekiranya mungkin mengetahui banget kepribadian kalian dan mengikuti tumbuh kembang kalian dari kecil. Dan yang terakhir adalah dengan mengikuti kegiatan ekskul. Biasanya ekskul ini kan munculnya basic karena satu, jelas bisa jadi bakat, yang kedua bisa jadi karena dia berminat. Nah, itu cara mengetahui bakat dan minat. Kemudian selanjutnya ini ada ibu ada 3 kasus yang terjadi di sekitar kita mengenai bakat dan minat. Kalian bisa baca antara si A, si B, dan si C, yang mana di antara ketiganya ini memiliki bakat melukis dan menggambar, karena si A tidak didukung oleh support system tadi, tidak didukung oleh orang tua, tidak didukung lingkungan, tidak didukung oleh banyak hal, jadi dia tidak berkembang, bahkan minatnya juga udah nggak ada. Akhirnya bakat dan minatnya itu mati. Kemudian si B itu punya bakat sama melukis menggambar, tapi karena minatnya itu juga ada, didukung oleh support system atau dukungan orang tua, dukungan lingkungan, kemudian difasilitasi dan lain-lain, akhirnya sorry ibu salah di sini. Maksud saya si B ini punya bakat melukis, tetapi karena faktor lingkungan minatnya berubah menjadi menyanyi, sehingga bakat melukisnya jadi terpendam seperti itu. Dan si C yang seperti ibu katakan tadi, karena didukung oleh berbagai lingkungan, akhirnya itu jadi potensi dan prestasi, ditambah ternyata minatnya banyak, akhirnya dia dikatakan multi talent seperti itu. Yang ketiga ini yang paling penting, goal and strategy. Kita ke audiens demografik. Di sini ibu membagi antara pola pikir laki-laki dan perempuan mengenai tujuan dan strategi. Di sini dikatakan bahwa perempuan itu lebih mudah menentukan tujuan, tetapi laki-laki lebih baik dalam menentukan strategi. Kenapa? Karena perempuan itu, ini bedanya laki-laki dan perempuan. Perempuan itu memiliki titik fokus yang banyak, sehingga perempuan itu memang bisa banget mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tetapi pasti juga punya masalah, ada sisi negatifnya, yaitu kebingungan harus mulai dari yang mana dulu.
Nah, karena dia kebingungan, di sini yang disebut dengan menyusun strategi anaknya. Akhirnya bingung deh, yang mana ya yang diduluin, yang A kah, yang B kah, yang C. Tapi kita itu fokusnya biasanya memang banyak. Nah, itu harus kita akui nak ya, kita memang multi talent mengerjakan banyak hal, tapi kita juga agak kebingungan harus menyelesaikan yang mana dulu. Sedangkan laki-laki di sini dikatakan bahwa laki-laki itu memang fokusnya cuma satu. Hmm, dia memang nggak bisa mencabang-cabang, nggak bisa berpikir terlalu banyak. Kalau laki-laki, kalian bisa lihat ketika dia main game, ya main game aja gitu terus, nggak bakal dia noleh kanan kiri depan belakang. Nah, meskipun ada sesuatu di depannya dia bodoh amat lah, seperti itu bahasanya nak ya, karena memang titik fokus laki-laki itu hanya satu, atau tujuannya dia itu memang hanya satu. Nah, kalau terlalu banyak tujuan mereka, ibu jamin nggak ada satupun yang bisa dikerjakan, karena mereka juga akan kebingungan juga sih seperti begitu untuk menentukan titik fokusnya, uh, penyelesaiannya. Tapi laki-laki itu paling bagus dalam menyusun strategi. Nah, selama memang itu tadi mereka benar-benar fokus untuk mencapai tujuan. Makanya kalian jangan heran kalau memang banyak laki-laki yang bekerja di dapur sebagai koki, sebagai chef. Jangan heran laki-laki itu banyak yang bekerja menjadi direktur atau manajer di sebuah perusahaan. Kenapa ibu katakan seperti itu? Karena memang titik fokusnya hanya satu. Kenapa juga chef itu banyak laki-laki? Karena mereka sangat fokus dalam rasa ya nak ya, dalam memasak itu memang fokus dan tidak akan bergantung pada mood. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu moodnya dulu yang diutamakan, kalau laki-laki enggak, fokusnya dulu. Makanya mereka memang strateginya lebih jitu dibandingkan kita, memang harus kita akui. Goal atau tujuan itu sendiri, kenapa tujuan itu penting? Nah, karena tujuan itu kan sama dengan harapan ya nak ya, harapan, mimpi, keinginan kita itu kan semuanya banyak, karena banyak banget harapan kita, keinginan kita, dan mimpi-mimpi kita. Kita harus bagi, nggak bisa kita menyamakan semua goal atau tujuan kita itu jadi satu, itu nggak bisa. Kita harus bagi supaya apa? Nah, untuk supaya kita itu bisa lebih fokus. Yang perempuan yang tadi mungkin titik fokusnya banyak tapi strateginya kurang bagus, kita pakai ini, kita bagi-bagi. Yang laki-laki yang titik fokusnya cuma satu saja tapi strateginya lebih gitu, nah kita juga pakai ini caranya. Ibu kasih tipsnya. Yang pertama, kalian harus tentukan tujuan kalian jangka pendek. Jangka pendek itu artinya mimpi kalian atau harapan kalian itu akan kalian capai waktunya itu nggak lama. Biasanya waktunya itu sekitar 1 tahun sampai 3 tahun. Apa itu? Contohnya salah satunya adalah kalian nih, karena kalian kelas 9, tujuan jangka pendek kalian yang pertama adalah kalian harus lulus MTS dengan nilai yang terbaik, dengan NEM yang tinggi. Memang sekarang kita tidak ada ujian nasional, tapi ibu sudah lihat banget apa SKHU yang sekarang, nanti kita akan bahas di di layanan informasi yang lain. Kalau ternyata cari sekolah sekarang itu susah banget nak, susah banget. Ibu saja sampai nggak bisa tidur karena ponakan ibu tahun ini tadi harus cari sekolah masuk SMA, terlempar sana sini dan lain-lain, padahal NEM-nya lumayan bagus, tapi ternyata ada hal yang ya nantilah ibu akan bahas. Jadi memang tujuan jangka pendek kalian harus kalian tulis. Yang pertama itu harus lulus MTS dengan nilai yang terbaik. Yang kedua, mungkin kalian saat ini karena belajar online, kalian juga harus punya tujuan, tidak suka menunda-nunda mengumpulkan tugas tepat waktu dan disiplin. Itu penting banget. Nah, ternyata nilai selama masa pembelajaran daring ini sangat penting untuk menambah nilai di SKHU kalian. Ibu jamin itu.
Ibu jamin. Nah, kemudian jangka pendek juga, misalnya kalian bisa menentukan besok saat melanjutkan sekolah dari MTS kalian kemana, itu juga termasuk tujuan jangka pendek. Dan banyak tujuan jangka pendek yang kisaran waktunya itu bisa 1 tahun sampai 3 tahun seperti itu. Selanjutnya ada jangka sedang. Goal jangka sedang ini artinya eh, jangka sedang itu kisaran waktunya itu sekitar 3 sampai dengan 5 tahun. Karena 3 sampai dengan 5 tahun atau 6 tahun bisa itu, supaya kalian bisa merencanakan strategi selanjutnya. Nah, contohnya apa sih yang jangka sedang? Yang jangka sedang itu apa namanya? Kalian bisa jangka sedang itu kalian misalnya merencanakan nanti lulus SMA SMK nilai kalian juga tetap harus terbaik, kemudian menjaga akhlak kalian juga semakin lebih baik, kemudian nanti kalian sudah harus menentukan kuliah kalian itu di mana, di ITB mungkin, atau di UI, atau di Brawijaya. Jangan cuma sekadar di wilayah Samarinda saja nak ya, berpikirlah tuh yang jauh, melangkahkan kakimu tuh yang jauh, jangan hanya sekitaran Pulau Kalimantan saja. Ini mohon maaf, slide ibu belum ibu edit, keburu ibu rekam, ini ternyata ada yang salah pengetikannya, tapi ibu rasa kalian pasti paham. Kemudian yang ketiga itu kalian harus tentukan tujuan kalian jangka panjang, dan itu waktunya kisarannya 5 tahun sampai seterusnya, terserah kalian mau merencanakannya apa. Misalnya contohnya adalah ketika kalian nanti kuliah, kalian harus segera menyelesaikan kuliah S1, terus bikin planning, mungkin mau S2 silahkan, atau mau kerja silahkan. Nah, yang jelas kalian harus punya planning itu. Nah, di sini ibu menuliskan ada punya rumah, punya kendaraan, punya mobil, mungkin punya motor sendiri, menikah, berangkat haji atau umroh bersama keluarga, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau membeli sesuatu yang mungkin itu pengen kalian beli dari dulu. Nah, itu contoh-contoh dari menetapkan tujuan atau goal itu tadi nak ya. Strategi atau jangka pendek, bagaimana cara membuat strategi jangka pendek? Nah, ini contoh saja, kalian bisa bikin sendiri. Ibu hanya memberikan gambaran. Yang pertama, jangka pendek itu kalian harus mengalokasikan waktu belajar itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu bermain, pasti. Kemudian harus ada istirahat, dan boleh ada waktu me time atau waktu untuk diri kalian sendiri, itu boleh banget. Kemudian yang ketiga, gunakan sosmed kalian itu hanya bukan cuma buat explore atau kepo dengan kehidupan orang lain, tapi gunakan sosmed kalian tuh untuk menggali informasi tentang sekolah-sekolah yang akan kalian tuju nanti. Kemudian mulai deh bicarain sama orang tua nak ya, meskipun ini masih semester 1, jalan masih panjang. Kalau kalian tidak membicarakan ini dari sekarang, ibu jamin nanti bakal banyak konflik yang terjadi kalau kalian membicarakannya mepet-mepet waktunya. Dan yang terakhir itu bikin list deh dari sekarang, hambatan kalian itu apa. Misalnya kalian mau sekolah di SMA 1 tapi ternyata kalian nggak bisa bawa motor, nah kalian tuh udah harus planning nih selama proses pembelajaran daring, mungkin bisa deh dirayu orang tuanya untuk ngajarin motor, atau kalian udah nabung deh dari sekarang, mungkin nanti buat bantu orang tua naik gojek dan lain sebagainya. Ya kalau pembelajaran daring sih nggak masalah, intinya hambatan-hambatan itu harus kalian susun dari sekarang dan segera bikin solusi seperti itu. Dan inti dari menyusun strategi jangka pendek adalah harus menyesuaikan kondisi dan juga solusi yang harus yang akan. Selanjutnya adalah strategi jangka sedang. Nah, strategi jangka sedang ini contohnya adalah meraih nilai yang oke, kemudian kuliah di tempat yang terbaik, ada dukungan orang tua, dan juga biaya dan lain-lain. Nah, itu sudah ibu bagi dalam kolom-kolom. Kemudian hambatannya
Apa saja kalian sudah juga harus bikin planning, harus bikin strategi jangka panjang. Ini pengalaman ibu banget ini. Waktu saya sekolah SMA, saya memang sudah target untuk selesai kuliah itu kalau selambat-lambatnya 4 tahun, kurang dari itu oke, dan jangan sampai lewat dari itu. Karena menjadi mahasiswa itu tidak seperti menjadi siswa sekolah. Kepercayaan orang tua itu penuh, kalian dibebaskan untuk memutuskan sesuatu, tapi sayangnya banyak banget yang terlena atau bahkan abai, atau bahkan apa ya, terpengaruh, sehingga banyak banget yang ibu lihat dari teman-teman ibu sendiri, kalau mereka itu kuliahnya banyak yang nggak selesai, kemudian kuliahnya banyak yang apa namanya, lewat banget dari waktunya, dan itu bukan hanya menyulitkan diri sendiri tapi juga jelas menyulitkan orang tua. Kemudian jangan ragu untuk mencoba. Setelah selesai kuliah itu wajib banget cari kerja, harus. Bu, saya mau lanjut S2, silahkan kalau orang tua kalian memang punya dana. Tapi kalau misalnya kalian kuliah S2 atau kuliah S3 sambil cari kerja atau punya pekerjaan, itu lebih oke banget. Dan jangan eh, apa ya, dan jangan tinggalkan atau selalu ikutin kursus-kursus, pelatihan-pelatihan yang akan kalian temui. Itu bagus banget buat apa namanya, kalian saat ini dan juga di masa akan datang, karena pelatihan dan kursus itu akan membuat kalian terlihat sangat profesional di bidang kalian, atau kalian tuh kayak punya multi talent gitu loh. Itu jangan ragu untuk mencoba. Dan yang terakhir adalah segera buat target baru. Segera terus, ketika kalian sudah punya target kalian yang kalian nanti tuliskan itu tercapai di checklist dan lain-lain, segera bikin lagi, supaya kalian tuh hidupnya punya tujuan ya nak ya. Jangan cuman ngikutin arus, jangan cuman ikutin teman, jangan cuman apa namanya, didorong orang ke A, ya deh ngikut, didorong orang ke B, ya deh ngikut. Nah, jangan kayak gitu. Kalian harus punya prinsip seperti itu. Confident and make it little step. Nah, motivasi diri sendiri ini singkat saja. Confident itu percaya diri. Yang pertama, kalian itu jangan minder. Apapun kondisi kalian dan orang tua kalian atau lingkungan kalian yang ada di sekitar, itu jangan minder. Percaya diri saja kalau kalian tuh mampu. Buktinya banyak banget orang-orang yang bisa sukses dengan kondisi ekonomi keluarga yang mungkin kayaknya nggak mampu deh orang tua. Nah, itu no dulu. Makanya jangan minder, itu sampingannya adalah no suujon atau tidak boleh berburuk sangka, karena kita yakin setiap manusia itu sudah Allah tuliskan rezekinya masing-masing, tinggal bagaimana cara kita mengusahakan. Kemudian buat langkah kecil atau little step. Harus berani memulai dulu, nggak bisa kalau cuma itu bayang-bayang. Kenapa ya? Kalau kamu punya mimpi tapi kamu cuma duduk doang di sini, nggak kamu raih mimpinya, kan sama aja bohong. Makanya salah satu cara untuk berani memulai adalah dengan membuat target jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Yang terakhir adalah kalau kalian jatuh, no problem, nggak masalah. Itu bukan sebuah kegagalan yang besar, itu cuman ujian kecil saja, atau kalian bisa katakan batu kerikil. Kalian harus mulai lagi. Nah, ibu dulu dan sampai sekarang punya prinsip, kalau ibu nggak bisa dapat sesuatu, nggak apa-apa. Misalnya ibu saat ini pengen banget membeli laptop misalnya, ibu nggak punya uang nih, sedangkan lingkungan di sekitar ibu itu udah punya laptop semua. Nggak apa-apa, nggak masalah, ibu akan nabung, minta dukungan orang tua, cari beasiswa dan lain-lain. Itu namanya mundur ke belakang satu langkah untuk bisa melompat. Melompatnya bagaimana? Ibu membeli laptop dengan seri terbaru dan mungkin yang lebih canggih seperti itu. Itu prinsip yang selalu ibu gunakan. Mundur satu langkah ke belakang agar bisa melompat lebih jauh ke depan.
mundur satu langkah ke belakang itu artinya kita buat ancang-ancang nak ya, seperti itu. Dan yang kelima itu adalah kenali musuh kalian, waspada dengan berbagai hal. Yang pertama, tulis hambatan yang katakan berulang-ulang, mulai tulis hambatanmu dari sekarang. Yang kedua, segera cari solusi dengan orang tua atau guru. Yang ketiga, yang paling penting, jangan suka jadi followers, jangan suka follow-followan. Nah, follow-followan di sini artinya bukan follow Instagram, Facebook dan sosmed ya nak ya, tapi jangan suka ikut-ikutan ngekor. Harusnya kalian itu jadi trendsetter atau orang yang utama di depan, bukan menjadi followers. Ini banyak banget pengaruhnya ini, biasanya dari teman. Kalau teman nanti mau masuk SMA mana ikut, padahal kalian tuh tahu kalau kalian tuh sebenarnya nggak mau, cuman karena sahabatan akhirnya jadi aku juga deh nggak ada teman nanti di situ. Tuh no, kalian harus punya prinsip di mana kalian berpijak, di situ kalian bisa beradaptasi. Jadi bukan karena teman, bukan karena pacar, mungkin bukan karena si A dan si B, intinya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hindari hal-hal yang membuat terlena atau menjadi abai. Contohnya adalah handphone, pacaran, yang paling penting nih pacaran, mengganggu konsentrasi, main game dan jalan-jalan yang gak penting. Yang terakhir adalah yang paling penting banget nih, pilihlah teman yang akhlaknya itu baik. Teman yang akhlaknya baik itu susah, tapi teman yang menyenangkan memang banyak. Lihatlah sahabatmu, di antara sahabat-sahabatmu pasti mereka semua ada yang akhlaknya lebih baik dan ada yang hanya menyenangkan, atau bahkan kalau kalian sering bilang sekarang itu teman toksik. Nah, ini kalian harus pintar-pintar memilih mana teman yang memiliki akhlak yang baik, bukan hanya teman yang menyenangkan, karena teman yang menyenangkan banyak banget yang menjerumuskan. Kita harus kalian strategi jangka panjang. Ini pengalaman ibu banget ini. Waktu ibu punya pengalaman nak ya, dalam satu seminar yang ibu ikuti saat kuliah, ibu diminta untuk membuat 100 harapan di buku. Nah sayangnya waktu itu buku saya hilang, makanya saya ingatkan ke kalian untuk menuliskan harapan kalian ini di buku yang itu, kalian jamin itu insya Allah gak akan hilang gitu. Karena saya nggak nyangka apa yang saya tulis, dan saya masih ingat banget di 10 baris pertama itu ternyata harapan-harapan itu ternyata terwujud. Salah satunya adalah yang pertama, saya ingat banget waktu itu saya ingin lulus kuliah kurang dari 4 tahun, dan ternyata benar saya bisa lulus kuliah hanya 3 tahun 7 bulan. Yang kedua, saya mau banget lihat tanah suci. Wallahu alam bisawab, ternyata Allah menjawab itu dengan harapan yang terkabul. Setelah kuliah saya langsung berangkat ke tanah suci, dan harapan-harapan saya yang lain kayak mudah cari kerja, kemudian menikah, pengen ini pengen itu tuh alhamdulillah itu terkabul semua. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Makanya ibu minta kalian bikin ini. Yang pertama adalah siapkan buku terbaik kalian. Sebelum menulis, berdoa dulu, baca bismillah. Yang ketiga, bikin masing-masing, jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Dan yang paling penting, awali semua tujuan kalian atau goal kalian itu menjadi hamba Allah yang akhlaknya baik, berguna bagi masyarakat, kemudian sopan dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Dan yang paling penting adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya nak ya. Dan catatan itu jangan sampai hilang. Setiap kali ada yang terkabul, silahkan kamu checklist atau kamu kasih stabilo atau apapun. Boleh kamu tulis di buku, boleh kamu jadikan itu poster yang kamu tempel di dinding, silahkan apa aja, yang penting itu terlihat. Supaya apa? Supaya ketika kamu nanti merasa terlena atau merasa cuek atau merasa males dan lain-lain, ingat kamu punya goal, kamu punya tujuan.
So we try make 100 hops. Jadi ibu punya tugas singkat saja. Kamu boleh, ini 100 hops ini kalau nggak nyampe 100 nggak apa-apa ya naknya, kurang atau lebih boleh. Jadi tulis harapan kalian di buku terbaik kalian, atau kalian tulis di kertas selembar yang udah kalian kasih kreasi. Kemudian ibu minta harapan kalian itu kalian foto atau kalian scan, dan silahkan kamu share ke IG kalian dengan tag ibu, atau DM boleh, atau bisa share link IG kalian di Classroom atau di akun e-learning. Nanti kalau nggak bisa di e-learning nggak apa-apa deh, di Classroom, biar kita sama-sama mendoakan. Ibu mendoakan, teman-teman yang kalian juga bakal mendoakan, dan mudah-mudahan itu tadi materi tentang meraih atau menyusun masa depan. Ibu harap kalian harus mulai itu dari sekarang, jangan ditunda-tunda, karena tunda itu bukan sesuatu yang baik ya nak ya. So kita mulai dengan bismillah dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian harus mengingat 3M, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. See you.